Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oneita Treni. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai diet pada pasien dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang mengalami peningkatan kadar gula atau glukosa darah akibat kekurangan hormon insulin. Tujuan diet penyakit diabetes mellitus adalah untuk membantu pasien memperbaiki kebiasaan makan untuk mendapatkan kontrol metabolik yang baik dengan cara mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal, memberikan cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal, menghindari atau menangani komplikasi akut pasien yang menggunakan insulin seperti hipoglikemi, dan meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal. Syarat-syarat diet penyakit diabetes mellitus sebagai berikut, yaitu diantaranya yang pertama, energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat normal. Kebutuhan energi ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan untuk metabolisme basal sebesar 25-30 kcal per kgBD. Normal ditambah kebutuhan untuk aktivitas fisik dan keadaan khusus misalnya kehamilan atau laktasi serta ada tidaknya komplikasi. Kemudian yang kedua, kebutuhan protein normal yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total. Yang tiga, kebutuhan lemak sedang yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total dalam bentuk kurang dari 10% dari kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh, 10% dari lemak tidak jenuh ganda, sedangkan sisanya dari lemak tidak jenuh tunggal. Asupan kolesterol makanan dibatasi yaitu kurang lebih atau sama dengan 300 mg per hari. Kemudian yang keempat, kebutuhan karbohidrat adalah sisa dari kebutuhan energi total yaitu sekitar 60-70%. Yang kelima, penggunaan gula murni dalam minuman dan makanan tidak diperbolehkan kecuali jumlahnya sedikit sebagai bumbu. Dalam pengaturan diet pada penderita diabetes mellitus merupakan pengobatan yang utama pada pelaksanaan diabetes mellitus yang lebih dikenal dengan istilah 3J, yaitu mencakup pengaturan dalam jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal makan penderita diabetes mellitus. Syarat kebutuhan kalori untuk penderita diabetes mellitus harus sesuai untuk mencapai kadar glukosa normal dan mempertahankan berat badan normal. Komposisi energi adalah 60-70% dari karbohidrat, 10-15% dari protein, 20-25% dari lemak. Makanlah aneka ragam makanan yang mengandung sumber zat tenaga, sumber zat pembangun, serta zat pengatur. Makanan sumber zat tenaga mengandung zat gizi karbohidrat, lemak, dan protein yang bersumber dari nasi serta penggantinya seperti roti, mie, kentang, dan lain-lain. Makanan sumber zat pembangun mengandung zat gizi, protein, dan mineral. Makanan sumber zat pembangun seperti kacang-kacangan, tempe, tahu, telur, ikan, ayam, daging, susu, keju, dan lain-lain. Makanan sumber zat pengatur mengandung vitamin dan mineral. Makanan sumber zat pengatur antara lain sayuran dan buah-buahan.
Banyak yang beranggapan bahwa penderita diabetes mellitus harus makan makanan khusus. Anggapan tersebut tidak selalu benar karena tujuan utamanya adalah menjaga kadar glukosa darah pada batas normal. Untuk itu sangat penting bagi kita, terutama penderita diabetes mellitus, untuk mengetahui efek dari makanan pada glukosa darah. Jenis makanan yang dianjurkan untuk penderita diabetes adalah makanan yang kaya serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan segar. Hal yang terpenting adalah jangan terlalu mengurangi jumlah makanan karena akan mengakibatkan kadar gula darah yang sangat rendah atau hipoglikemia. Dan juga jangan terlalu banyak makan makanan yang memperparah penyakit diabetes mellitus. Ada beberapa jenis makanan yang dianjurkan dalam jenis makanan yang tidak dianjurkan dan dibatasi bagi penderita diabetes mellitus, yaitu yang pertama, sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Karbohidrat sehari yang dianjurkan adalah 45-60% dari total asupan energi. Karbohidrat total kurang dari 130 gram per hari tidak dianjurkan. Makanan diutamakan mengandung karbohidrat dengan kandungan serat tinggi. Sukrosa seperti gula pasir atau gula merah tidak lebih dari 5% total energi dan diutamakan digunakan dalam bumbu. Dianjurkan konsumsi serat 25 gram atau 1000 kalori dari kacang-kacangan, buah, dan sayuran. Penggunaan pemanis alternatif sebagai pengganti gula diperbolehkan dengan jumlah tidak melebihi batas aman konsumsi harian. Yang kedua, sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulitnya, susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Protein dibutuhkan sebesar 10-15% total asupan energi. Yang ketiga, sumber lemak dalam jumlah terbatas, yaitu bentuk makanan yang mudah dicerna. Makanan terutama mudah diolah dengan cara dipanggang, dikukus, disetup, direbus, dan dibakar. Lemak dibutuhkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori dengan komposisi lemak jenuh. Itu kurang dari 7% dari total kalori. Kolesterol kurang dari 300 mg per hari. Kemudian ada jenis bahan makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi untuk penderita diabetes mellitus adalah yang pertama, mengandung banyak gula sederhana seperti gula pasir, gula jawa, sirup, jelly, buah-buahan yang diawetkan, susu kental manis, soft drink, es krim, kue-kue manis, dodol, cake, dan tarcis. Kemudian mengandung banyak lemak seperti cake, makanan siap saji, fast food atau goreng-gorengan. Kemudian mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan. Selain dari komposisi zat gizi, penderita DM juga dianjurkan memilih jenis bahan makanan ataupun makanan yang tidak cepat meningkatkan kadar gula darah. Bahkan makanan atau makanan yang cepat meningkatkan kadar glukosa darah dikatakan memiliki indeks glikemik atau IG tinggi. Jika ingin mengonsumsi bahan makanan atau makanan dengan indeks glikemik tinggi, maka jumlahnya harus dibatasi. Kriteria indeks glikemik itu ada IG rendah, kurang dari 55, IG sedang 55-70, dan IG tinggi yaitu lebih dari 70. Jadwal makan penderita diabetes mellitus, makanan porsi kecil dalam waktu tertentu akan membantu mengontrol kadar gula darah. Makanan porsi besar menyebabkan peningkatan gula darah mendadak dan bila berulang-ulang dalam jangka panjang, keadaan ini dapat menimbulkan komplikasi diabetes mellitus. Oleh karena itu, makanlah sebelum lapar karena makan di saat lapar sering tidak terkendali dan berlebihan. Agar kadar gula darah lebih stabil, perlu pengaturan jadwal makan yang teratur. Makan dibagi dalam 3 porsi besar, yaitu makan pagi 20%, kemudian makan siang 30%, dan makan sore 25%, serta 2-3 kali porsi kecil untuk makan selingan masing-masing 10-15%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.